Semenjak kejadian di hotel beberapa waktu yang lalu, Dewi akhirnya menjadi buah bibir salah satunya di sebuah kantor yang dimana Dewi bekerja saat ini. Akan tetapi beda dengan Benny yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Dewi, Pak Baskoro, dan juga Rangga. Awal mula Benny membela Dewi yang mana rekan-rekan sekantornya setiap bertemu dengan Dewi mereka selalu menyindir Dewi. Lalu di sini Benny menjadi teman curhat dan Benny pun menjadi pendengar yang cukup baik untuk Dewi mengeluarkan keluh kesah dan menceritakan masa lalunya. Dan akhirnya di sini Denny pun menembak Dewi, tetapi karena Dewi merasa Benny masih terlalu muda, Dewi tidak serius menanggapi tembakan-tembakan cintanya Benny kepada Dewi. Dan Dewi pun meninggalkan Benny dengan begitu saja ketika Rangga menelponnya saat itu. Di situ entah dari mana Rangga bisa tahu bahwa Dewi sedang makan siang bersama Denny. Di sini Rangga terlihat cukup cemburu dan memberikan alasan kepada Dewi untuk Dewi dapat ke rumahnya secepat mungkin. Awalnya Dewi terlihat cukup greget, hal apa sih yang begitu penting sehingga dia harus datang ke rumah Rangga? Benar saja, setelah Dewi bertemu dengan Rangga dan menanyakan hal apakah yang terlihat sangat penting sehingga membuat dia harus ke rumahnya. Di sini Rangga hanya meminta Dewi untuk menyiapkan makanan buat dia. Wow, ngerjain banget ya. Otomatis Dewi kaget dong, karena kalau masalah makan sebenarnya bukan urusan dia kan. Tetapi lagi-lagi si bosnya yang menyebalkan ini mengatakan bahwa itu urusan Dewi karena Dewi adalah sekretarisnya. Dewi pun cukup terdiam dan di sini permintaan Rangga pun cukup konyol karena makanan yang Rangga inginkan hanyalah sebuah ceplok telur. Yang seharusnya kan bisa dilakukan oleh ibunya, tetapi mungkin karena Rangga kangen kali ya dengan Dewi, sehingga alasan yang tidak masuk akal pun dilakukan dan cukup bikin Ibu Inka tertawa dengan alasan Rangga tersebut. Aduh, ada-ada aja ya si Rangga. Tak sampai di situ, Rangga yang beralasan pura-pura sakit di situ sangat terlihat manja dan sangat ingin diperhatikan oleh Dewi. Dan di sini Ibu Inka yang menemani Dewi memasak telur membuat Ibu Dewi keceplosan. Karena yang dilakukan Dewi saat menghidangkan sebuah telur ceplok sama persis yang dilakukan oleh Pak Tony. Sontak Dewi cukup kaget. Karena Ibu Inka kok bisa tahu dengan kebiasaan yang dilakukan oleh ayahnya. Karena Dewi tahu Ibu Inka kan belum pernah bertemu dengan ayahnya. Dan Ibu Inka yang mengetahui dirinya keceplosan akhirnya membuat alasan bahwa semua itu dia tahu dari Pak Bram. Tetap di sini Dewi terlihat cukup tidak percaya dengan apa yang Ibu Inka katakan. Di sisi lain, ibunya Adrian yang memergoki April yang baru pulang bersama Adrian. Ibunya Adrian di sini mengetahui bahwa penyebab dia berubah adalah pengaruh dari wanita ini. April rupanya telah membuat Adrian sangat berubah dan berani melawan dirinya. April yang terlihat sangat tidak takut kepada ibunya Adrian yang matanya juga melotot dan hampir keluar, di sini mengatakan bahwa dia akan membuat Adrian pergi dari rumahnya dan menceraikan istrinya Maya jika ibunya Adrian masih saja mengganggu hubungan dia dan Adrian. Wah. Di sini ibunya Adrian terlihat sangat dendam dan kaget ketika pengacaranya mengatakan bahwa Nino bukanlah orang miskin. Karena Nino memiliki pengacara yang cukup handal yang pastinya sangat mahal. Ibunya Adrian akhirnya bertemu dengan sepupunya Nino tersebut. Sepupunya Nino itu mengatakan bahwa dia ingin mengajak ibunya Adrian untuk berdamai. Dan di sini ibunya Adrian sangat dikagetkan karena Nino sebenarnya adalah suami dari April. Itu dia ketahui dari sepupunya Nino, yang tak lain yang akan menjadi pengacara untuk membebaskan Nino dan menjebloskan April ke penjara.
pastinya sangat seru ya guys pertarungan mereka nanti. Oke, kita kembali ke Dewi dan Rangga. Di sini kita disuguhkan dengan adegan yang cukup wow. Ketika Dewi sedang mengambilkan minum untuk Rangga, tiba-tiba Dewi tersandung dan akhirnya jatuh plek pas di pelukan Rangga. Tapi momen itu tak cukup begitu lama karena Rindu yang tahu bahwa om hero-nya itu sedang sakit sehingga tidak sengaja melihat adegan dewasa ini. Di sini Rindu meminta kepada ibunya untuk membelikan sebuah kostum yang mana akan dipakai untuk kegiatan sekolah. Rangga yang mendengar itu lalu mengajak mereka untuk pergi ke suatu pusat perbelanjaan. Tapi lagi-lagi mereka dilihat oleh ibu-ibu atau wanita-wanita penggosip yang mengetahui kabar hubungan mereka di televisi yang belum lama jadi perbincangan hangat dan sangat viral. Dengan isengnya mereka memfoto kedekatan Rangga. Tetapi di sini juga mereka mempertanyakan bahwa Rindu sepertinya tidak mempunyai bapak. Keisengan mereka terhadap Dewi dan Rangga didengar oleh ibu tirinya, yaitu Ibu Yona, yang saat itu mendengar perbincangan ibu-ibu arisan tersebut sedang membicarakan anaknya. Dan yang lebih parah lagi, mereka pun mengatakan bahwa Ibu Yona tak becus mendidik anak. Setelah selesai belanja, Rangga pun mengantarkan Dewi dan Rindu juga Lastri pulang. Di sana Ibu Yona kebetulan juga baru pulang, meminta Rangga dan Dewi untuk masuk karena dia ingin berbicara sesuatu. Di sini Ibu Yona yang mungkin telah malu karena anaknya menjadi buah bibir masyarakat, ia menyampaikan langsung dan meminta kepada Rangga untuk bertanggung jawab atas hal itu. Di tengah obrolan mereka, Pak Tony pun pulang. Setelah Ibu Yona merasa Pak Tony harus mengetahui apa yang dia inginkan, Ibu Yona pun mengatakan kepada Rangga bahwa dia harus menikahi Dewi. Asik. Dewi juga cukup dikagetkan dengan permintaan ibunya itu. Di sini Dewi menjelaskan bahwa Rangga saat itu hanya menolong dia. Tetapi juga di sini Rangga sebenarnya berharap bahwa Dewi mau menikah dengan dia. Tetapi entah kenapa Dewi tidak bisa sedikit saja ngerti apa yang sebenarnya Rangga harapkan. Di sini Rangga merasa dirinya seolah jelek banget karena dari dulu sampai sekarang Dewi tidak pernah mau kalau diajak nikah oleh dia. Kok Dewi kayak nolak ya disuruh nikah sama Rangga? Apakah Dewi tidak suka pada Rangga atau Dewi memang menganggap Rangga terlalu sempurna untuk dia? Entahlah, cuman Pak Sutradara yang tahu. Setelah dirasa cukup, Rangga pun pamit untuk pulang. Di sana Rangga mengatakan bahwa dia harus memikirkan matang-matang apa yang harus mereka lakukan untuk kedepannya. Keesokan harinya mereka masuk ke kantor seperti biasa. Di sini kita diperlihatkan oleh seorang Benny yang masih penasaran dengan jawaban yang ingin sekali dia dengar dari bibirnya Dewi. Tapi lagi-lagi Pak bosnya tersebut ternyata juga telah tiba dan melihat Benny sedang memegang tangan Dewi. Di situ Rangga tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka dan membuat Dewi tidak bisa memberikan jawaban tersebut kepada Benny. Benny yang takut kepada bosnya, akhirnya Benny kembali ke meja kerjanya. Rangga pun meminta Dewi untuk segera ke ruangannya. Rangga mengatakan bahwa apa yang telah Ibu Yona katakan ada benarnya. Rangga juga mengatakan kepada Dewi bahwa ia ingin memperbaiki namanya. Di situ Rangga meminta Dewi untuk berpura-pura menjadi calon istrinya dan menjaga diri untuk tidak dekat-dekat kepada lelaki lain termasuk Benny. Aduh, sayang sekali ya kenapa Rangga meminta Dewi hanya berpura-pura. Coba tembak aja langsung nih. Adegan ini sebenarnya membuat kita cukup greget ya sahabat. Seharusnya Rangga langsung bilang ke Dewi Dor bahwa dia ingin menikah. Dor, secara kan Rangga kan cinta banget sama Dewi, kok gitu aja ribet lah. Oke. Di sini kita melihat Rangga dan Dewi menghadiri pentas sekolah, yang mana Rindu juga telah tampil di sana. Di sana Rindu membacakan puisi seolah itu adalah keinginannya yang paling nyata. Karena Rindu mengharapkan kehadiran seorang ayah dan ingin Rangga menjadi ayahnya Rindu. Saksikan keseruan cerita selanjutnya di episode berikutnya di channel ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.